Jangan dia ya. Sudah pernah enggak? Kita sambil menunggu Ibu Rina lagi cari tempat yang enak untuk itu. Jadi kita sudah menemukan yang Ibu Rina. Sambil menunggu Bu Rina ngobrol-ngobrol dengan Pak Moderator. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sekalian, kita mulai acara menunggu Ibu Rina Asriani. Dan sekarang Ibu Azizah yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu pimpinan yang mewakili Kepala Dinas, Ibu Media selaku Kepala Bidang Statistik, dan para peserta dari OPD Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kota. Saya mewakili yang hadir secara langsung maupun via Zoom, dan Bapeda Libang maupun kawan kita BPS yang hadir maupun melalui via Zoom. Adalah kita akan mulai untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita dari Sekretariat SDI Bappenas Jakarta, yang pada hari ini ada dua narasumber yang akan menyampaikan paparan, yaitu Ibu Rina Asriani. Beliau dalam saat ini sedang mempersiapkan untuk melaksanakan paparan, dan yang pada kesempatan ini Ibu Azizah yang sudah tampil di layar kita. Selamat pagi menjelang siang, Bu Azizah. Bu, dengar? Halo. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Apakah terdengar jelas suara saya, Bu, Bapak, Ibu? Bu Azizah, kita ini peserta ada dari OPD Provinsi Riau dan dari Kabupaten Kota, Bapeda dan Kominfo Kabupaten Kota maupun BPS, baik secara langsung maupun via Zoom yang hadir pada hari ini untuk menyimak dan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Sekretariat SDI terkait dengan satu data Indonesia, penanganan satu data Indonesia. Pada dapat kami sampaikan juga bahwa Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan satu data Indonesia, sudah membuat regulasi terkait dengan satu data Indonesia yang diturunkan dengan peraturan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Di sini kita akan mendengarkan terkait. Jadi saya izinkan Bu Azizah, perkenalkan saya Akhil Fajri selaku koordinator dari Dinas Statistik di Dinas Kominfo. Kita ada 3 subkoordinator, Ibu Budia, saya sendiri, dan Ibu Yulianti, dan juga Ibu Kabid Statistik. Jadi di sini kita ada mendengarkan paparan teknis untuk acara hari ini, mendengar paparan yang disampaikan oleh Sekretariat SDI, Bu Rina maupun juga. Setelah itu kita melakukan tanya jawab. Oh, Ibu Rina ada masuk? Boleh tampilkan Bu Rinanya? Izin Pak, untuk Bu Rina sudah masuk ya? Ya, boleh. Operator bisa tampilkan Bu Rinanya? Ya. Oh, ya. Assalamualaikum Bu Rina. Dengar Bu Rina? Waalaikumsalam, sangat dengar Pak. Mohon maaf ini Pak. Mohon maaf saya agak. Ya. Kita sudah memulai tadi Bu acara kita ini. Ya, kita akan mendengarkan menyimak terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rina maupun Ibu Azizah. Ini tahap pertama, nanti ini Ibu Rina yang akan menyampaikannya.
terkait dengan satu data Indonesia. Baiklah Bapak-Bapak peserta hadirin, marilah kita perkenalkan ini. Ibu Rina Astiani adalah Wakil Koordinator Bidang Data Prioritas Kementerian BPN atau Bappenas Sekretariat Satu Data Indonesia. Yang kedua nanti paparan kedua yang dilakukan oleh Ibu Aziza, Asisten Manajer Bidang Tata Kelola Kementerian BPN Bappenas Sekretariat Satu Data Indonesia. Di sini saya juga sampaikan tadi Ibu Rina, peserta kita ada dari OPD di Provinsi Riau dan Dinas Kominfotik serta Bapeda Kabupaten Kota. Apakah dia hadir yang secara langsung maupun via Zoom, Bu? Jelas, Bu? Baik. Untuk menghemat waktu, Bu, kami berilah kesempatan Ibu untuk menyampaikan paparan pertama terkait dengan penyelenggaraan status data Indonesia kepada peserta yang hadir pada hari ini. Pada waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih Bapak, dan pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, Bapak Deputi tidak bisa hadir secara langsung karena di hari yang sama Pak, di jam yang sekarang ini beliau sedang memimpin raker Pak, raker di Bappenas terkait dengan penyusunan teknokratik. Makanya tadi saya juga minta izin untuk agak sedikit terlambat karena saya perlu mendengarkan arahan beliau, sehingga mohon maaf sekali ini agak sedikit terlambat dibandingkan dari jadwal yang seharusnya. Bapak, perkenalkan tadi mungkin saya sudah diperkenalkan dengan baik dengan Bapak. Nama saya Rina Asriani, Pak. Selain di Satu Data, saya beruntung nih di tahun ini sebenarnya baru saja bergabung dengan tim Satu Data gitu ya. Jadi mungkin kalah pengetahuan dengan Mbak Azizah ini. Mbak Azizah sebenarnya lebih berpengalaman dan lebih banyak nanti mungkin ilmu yang akan di-share oleh Mbak Azizah. Iya. Jadi sehari-hari saya di Kedeputian Evaluasi Bapak, saya di Direktorat Evaluasi Pembangunan Daerah dan dapat amanah memang di tahun ini untuk bergabung di dalam SDI gitu. Banyak sekali mungkin nanti saya akan double Pak dengan Mbak Azizah. Nanti Mbak Azizah akan menjelaskan secara lebih detail mungkin terkait teknisnya, mungkin juga nanti terkait portal dan sebagainya. Jadi izinkan mungkin saya mulai ya Bapak ya untuk mempersingkat waktu. Ya, ini mungkin saya tidak akan menjelaskan bagaimana RPJM teknokratik akan disusun, bagaimana RPJ EPN dan sebagainya. Namun memang mungkin juga Bapak Ibu sekalian di daerah juga mulai siklus yang sama dengan kami di pusat. Jadi pada intinya memang saat ini kami sedang menyusun RPJM teknokratik dan juga sedang menyusun RPJPN dalam rangka memang kita sudah akan mempersiapkan dokumen untuk 20 tahun sekaligus juga menyiapkan dokumen untuk the next president gitu. Namun pada intinya yang akan saya highlight di sini adalah untuk 5 tahun ke depan itu memang rencana kita akan memperkuat fondasi transformasi. Di mana kalau kita bicara fondasi transformasi sebenarnya itu yang paling penting yang akan saya highlight adalah terkait dengan transformasi tata kelola, Pak. Di sini memang salah satunya disebutkan bahwa yang paling penting adalah kita akan melakukan digitalisasi pelayanan publik. Nah, ini nanti mungkin erat kaitannya dengan isu yang akan kita bahas di pagi ini. Bapak mungkin sorry ini kayaknya saya harus next. Kalau kita bicara terkait dengan Indonesia, kan kita akan menuju Indonesia Emas di 2045, di mana negara Nusantara nanti diharapkan dapat berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, salah satunya memang yang akan kita dorong adalah terkait dengan transformasi digital. Di dalamnya terkait juga dengan tata kelola dan juga data pemerintah yang berkualitas dan terintegrasi. Yang ini nanti kaitannya dengan Satu Data Indonesia. Kedua hal ini memang tidak bisa kita lepaskan nih Bapak Ibu, karena harus saling beriringan, dia harus saling mendukung dan sebagainya. Karena kayak kembali lagi sebenarnya kenapa sih kita baru harus bertransformasi secara digital? Karena memang arahnya nanti kita tentu pengen supaya birokrasi kita nantinya semakin efisien dan akuntabel. Selain itu juga tentunya nanti arahnya dengan adanya transformasi digital dan sebagainya ini, layanan kita sebagai pemerintah ini lebih berkualitas, mudah diakses dan sebagainya. Nantinya pasti akan berkaitan dengan bagaimana kita menyusun pembangunan nasional yang tentu saja nanti harapannya lebih adaptif,
lebih tepat sasaran dan sebagainya. Tentu saja nanti goalnya adalah supaya nanti sasaran yang sudah kita susun misalnya terkait dengan SDGs, penanggulangan kemiskinan dan sebagainya, itu nanti dapat lebih cepat tercapainya. Ini mungkin hanya sekedar gambaran kenapa sih ini kita perlu semakin berdigitalisasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan hal tersebut, di pagi ini memang kita akan membahas secara spesifik terkait kenapa sih kita butuh pengelolaan satu data yang berkualitas, satu data yang terintegrasi, satu data Indonesia dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan juga mengalami hal yang sama dengan saya. Selama kita menyusun program-program pembangunan, baik di dokumen-dokumen perencanaan yang ada, kita sudah melihat nih bahwa data-data yang ada itu sangat beragam. Tidak hanya data yang sangat beragam, metodologinya juga belum terstandar. Akibatnya, tentu saja dengan adanya keberagaman data dengan data yang tidak standar, ada kemungkinan sangat besar data itu sangat duplikasi. Bisa saja satu data yang sebenarnya itu bisa dilaksanakan oleh satu KL, itu dilaksanakan oleh KL lainnya. Di mana mungkin kualitasnya bisa jadi berbeda, bisa jadi hasilnya sama, bisa jadi beda, dan sebagainya. Keterpaduan untuk data kita tuh masih minim. Terus juga yang ketiga, mungkin juga SDM kita masih sangat minim terkait dengan digital. Dan nanti akibatnya tentu pada anggaran data yang mungkin tidak bisa digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mungkin kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada nih ego sektoral, di mana kalau kita bicara terkait data, bicara terkait platform dan sebagainya, ada keinginan dari masing-masing kita mungkin ya untuk berbagi pakai data. Padahal jika kita mungkin agak meminimkan ego sektoral kita, saya yakin dengan data yang kita saling sharing pasti akan sangat besar itu efisiensi terkait dengan anggaran yang digunakan untuk data dan sebagainya. Itulah yang mendasari sebenarnya kami di Satu Data ini melakukan tata kelola dalam pengelolaan data. Yang ujungnya sebenarnya tentu saja kami berharap nantinya hasilnya data-data yang kita gunakan itu bisa lebih akurat, lebih mutakhir, lebih terupdate, lebih terpadu, mudah diakses, bisa dibagi pakaikan dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara di instansi pemerintah, Bapak Ibu, kita pasti perlu nih data yang reliable, ya kan? Data yang bisa digunakan dalam kita melakukan analisa terkait dengan perencanaan. Jadi teman-teman di Bapeda, OPD, bahkan kami di Bappenas, ketika kita menyusun analisa, asumsi, dan sebagainya, harus didasari oleh data yang bagus. Begitupun kami dievaluasi, Pak. Data itu harus sangat penting, karena itu cikal bakal kalau misalnya evaluasi, kalau kita bicara penyusunan kebijakan, pasti didasari dari hasil evaluasi. Apalagi jadinya kalau misalnya data yang kita gunakan untuk evaluasi itu tidak padu dan sebagainya. Itulah yang mendasari sebenarnya kami di Satu Data, dan juga nanti Bapak Ibu kami harapkan juga partisipasinya untuk kita mengelola bersama nih Satu Data Indonesia. Semua hal ini sebenarnya sudah tertuang di dalam Perpres 39 2019. Jadi silakan Bapak Ibu kita sama-sama mendalami yang menjadi amanah dari Perpres tersebut. Saya saya tidak akan menceritakan tentang struktur dan sebagainya. Namun ada dua hal penting sebenarnya yang bisa kita lihat dari slide yang sedang saya tampilkan ini. Pertama, kalau kita bicara terkait dengan Satu Data, mungkin nanti silakan Mbak Aziza bisa menambahkan setelahnya. Kita punya yang namanya forum. Forum-forum ini kalau di dalam Satu Data memang menjadi media kita, wadah kita untuk berkomunikasi, berkoordinasi, baik antar instansi pemerintah pusat maupun nanti di daerah. Nah, poin lainnya yang ada yang bocor mungkin ya, adalah forum ini sebenarnya juga butuh partisipasi Bapak Ibu. Karena tidak hanya menjalankan sendiri di pusat, nantinya juga ada forum-forum yang harus dilaksanakan di pemerintah daerah. Yang kami harapkan nantinya bisa terpadu juga, karena pastinya apa-apa yang dihasilkan di daerah juga akan mempengaruhi di pusat. Forum-forum SDI yang tadi saya sampaikan memang menjadi penting ketika kita bicara Satu Data Indonesia. Karena disitulah kita bisa saling berkomunikasi Bapak Ibu untuk menentukan kira-kira daftar data seperti apa sih yang kita butuhkan ketika kita mau menyusun perencanaan.
atau mungkin kita menyusun evaluasi dan sebagainya. Nah, tentu saja ada standar-standar tersendiri yang perlu disepakati bersama sehingga daftarnya ini nanti tentu bisa fit and proper. Nantinya di dalam forum-forum ini juga disepakati list mana sih daftar mana yang dibutuhkan. Ya, nanti pasti akan dibahas di dalam pembina data dan sebagainya. Dari daftar itulah, melalui forum itu juga, kita menentukan bersama nih, kira-kira data prioritas mana yang dibutuhkan. Jadi kalau kebayangnya saya mungkin dari A, B, C, D, F daftar kita, nanti setelah kita di dalam forum berdiskusi dan sebagainya, kita bisa tahu nih, oh ternyata dari A sampai dengan F, A dan B lah yang menjadi kebutuhan data prioritas. Apa saja yang menjadi faktor penentunya ketika kita menentukan data prioritas? Tentu saja berbagai dokumen perencanaan yang ada. Kalau di kami, pasti ada RKP RPJM, Bapak Ibu sekalian pasti punya RKPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan sebagainya. SDGs, dan juga jangan lupa misalnya saja ada arahan Presiden dan sebagainya. Itu menentukan data prioritas. Nah, Bapak Ibu sekalian, perannya di mana? Dalam menyusun daftar data, sebenarnya Bapak Ibu sekalian harus mengacu pada daftar data yang ada yang telah ditentukan pusat. Namun tidak menutup kemungkinan seandainya nanti ada kebutuhan lain dari Bapak Ibu sekalian terkait daftar data tentu bisa diusulkan dalam artian, tapi tetap memasukkan apa yang menjadi kebutuhan di pusat dan sebagainya. Nah, seluruh data prioritas yang ada nantinya disepakati di dalam forum data yang ada. Nah, ini yang saya meng-highlight sebenarnya pentingnya forum-forum ini nanti, dan tidak hanya akan dilakukan di kami di pusat, Bapak Ibu sekalian juga nanti lakukannya di daerah. Forum ini juga medianya untuk kita berkoordinasi, bagaimana kita menentukan rencana aksi selanjutnya, bagaimana kalau kita bicara SDM data itu masih minim dan sebagainya, bagaimana kita mengembangkan SDM ke depannya, bagaimana menyusun juknis, bagaimana mengumpulkan data dan sebagainya. Forum inilah media Bapak Ibu sekalian nanti untuk saling berkoordinasi untuk menentukan rencana aksi dan sebagainya. Nanti ada slide khusus yang mungkin Mbak Aziza bisa jelaskan nanti setelah saya. Melalui forum ini juga kita menentukan kesepakatan, misalnya saja Pak, penentuan kode referensi, kemudian calon pembina, dan mungkin batasan-batasan akses data. Jadi meskipun pada prinsipnya data itu kita bisa berbagi pakai, namun ada beberapa data yang sifatnya sebenarnya sangat rahasia. Yang itu mungkin ketika kita akan share, kita perlu tahu nih sensitivitasnya. Karena mungkin saja data itu nantinya bisa berpengaruh pada keamanan negara dan sebagainya. Forum satu data ini juga berperan ketika kita mungkin ada permasalahan di dalam pelaksanaan dalam tata kelola data dan sebagainya. Nah, forum inilah yang bisa menjadi media kita, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, yang tentu saja nanti harusnya sinkron ketika kita menentukan tata kelola data terkait satu data Indonesia. Kalau saya kembali lagi ke yang sebelumnya telah saya sampaikan, selain forum sebenarnya, hal penting lainnya juga adanya forum SDI daerah yang tadi juga sudah saya sebutkan. Ada yang namanya wali data kalau di daerah. Kalau di kami pun juga ada wali data. Namun plusnya kalau di Bapak Ibu adalah adanya wali data pendukung. Jadi kalau di daerah wali data ini Diskominfo gitu ya Mbak Azizah ya, benar ya. Terus kalau didukung juga sebenarnya dengan UPD-UPD yang menjadi wali data pendukung. Yang kemudian itu nanti fungsinya untuk menjembatani dengan produsen data dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti peran penting dari Bapak Ibu di Bapeda itu juga sangat penting dalam mengkoordinasikan nanti adanya forum-forum satu data di tingkat provinsi, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota nih, kepala Bapeda, Bapak Ibu Bapeda sangat berperan di dalam mengkoordinasikan adanya forum ini. Nanti jika diperlukan memang ada yang kita bisa membentuk karena itu sudah ada amanat yang di dalam Perpres Sekretariat Satu Data. Yang fungsinya nanti tugasnya sebenarnya memberikan dukungan secara operasional dan administratif terhadap forum satu data yang akan dilaksanakan di tingkat daerah. Ataupun misalnya ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh forum satu data Indonesia di tingkat daerah. Ini yang mungkin saya perlu highlight juga peran dari Bapak Ibu di Bapeda untuk nanti ikut berpartisipasi sebenarnya dalam forum satu data. Sebenarnya bukan berpartisipasi, malah justru perannya lebih besar lagi karena harus mengkoordinasikan forum satu data yang ada.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya sebutkan terkait dengan wali data. Mungkin secara lengkapnya nanti bisa kita lihat dan kita pelajari bersama dalam Perpres. Tapi pada intinya sebenarnya peran dari wali data ini adalah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan. Jadi nantinya wali data itu punya tugas, Pak, Bapak Ibu. Bagaimana memeriksa data yang sudah disampaikan oleh produsen data, mungkin unit-unit di dalam LPD dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan prinsip SDI. Nanti mungkin di next slide saya akan ceritakan sedikit prinsip SDI seperti apa. Kemudian perannya juga adalah menyebarluaskan data dan metadata. Nah, ini adalah sebuah struktur data dan mungkin kelengkapan yang harus diperlukan oleh sebuah data supaya bisa berbagi saringkan. Dan juga nanti membantu pembina data di tingkat daerah dalam membina produsen data di tingkat daerah. Nah, produsen data ini memang adanya nanti di unit-unit di dalam OPD dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa wali data itu fungsinya untuk mengumpulkan data dan juga memeriksa kesesuaiannya nantinya dan mengelola data di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Wali data pendukung sebenarnya ini ada di OPD, itu nantinya fungsinya membantu wali data di tingkat daerah dan juga menjadi jembatan sebenarnya untuk berkomunikasi dengan produsen data. Di mana sebenarnya produsen data inilah yang menghasilkan data dan menyampaikan data dan metadata kepada wali data nantinya. Ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau kita bicara forum ini, kalau di dalam satu data ini memiliki peran penting karena wadah kita semua untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Ada forum di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, harapan kami memang pastinya forum ini nantinya menyepakati daftar data dan data prioritas. Jadi intinya daftar data yang Bapak Ibu susun nantinya harus mengacu kepada daftar data yang sebenarnya sudah ditentukan di dalam forum-forum satu data di tingkat pusat. Walaupun tadi tidak menutup kemungkinan sih, misalnya ada kebutuhan lain, yaitu dapat diusulkan, namun dengan tetap memastikan bahwa data-data yang dibutuhkan di forum satu data pusat itu tetap dapat dipenuhi, seperti itu. Nah, itu adalah tahap bagaimana kita merencanakan data. Sebenarnya pada prinsipnya sama ketika kita melakukan penyusunan perencanaan. Ada forum perencanaan di pusat, ada forum perencanaan di daerah. Di mana tetap harus saling bersinkronisasi, jadi hasil yang di daerah itu merupakan agregat dan nanti jadi hasil di pusat dan sebagainya, vice versa. Jadi harus saling tersinkron, terkoordinasi dengan baik antara forum yang ada di tingkat pusat maupun forum yang ada di tingkat daerah. Nantinya setelah kita bisa merencanakan dengan baik ketika kita melakukan penyebarluasan data, saya harapkan juga nantinya portal data di instansi daerah kami harapkan bisa terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia. Nanti mungkin Mbak Aziza akan menjelaskan step-step apa yang harus dipenuhi sehingga kita bisa saling mensinkronkan portal kita di dalam portal data Satu Indonesia. Kalau tidak salah, mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Aziza. Kalau di Riau belum ya Mbak ya? Sepertinya ya, belum terkoneksi dengan kita ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut persyaratan apa yang dibutuhkan sehingga nanti bisa terkoneksi dan juga terintegrasi sebenarnya dengan portal Satu Data Indonesia. Karena itu menjadi hal yang penting. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir sepertinya Mbak. Saya mau bicaranya cepat, tapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita perdalam, nanti kita bisa perdalam bersama Bapak Ibu. Jadi ini kita bicara soal siklus pembangunan, bagaimana kita mengelola data pemerintah. Bahwa sebenarnya siklus awalnya pasti dimulai dari perencanaan. Tadi di mana kita nyusun daftar data, kemudian menyusun daftar data prioritas dan sebagainya, itu ada dalam siklus perencanaan. Ini lumayan cukup penting, karena dari situlah awal mula kita melihat identifikasi data-data prioritas yang dibutuhkan. Kemudian nanti dikumpulkan oleh Diskominfo dalam ini ya Mbak ya. Namun juga harusnya data-data yang kita kumpulkan itu harus memenuhi prinsip satu data. Di mana datanya itu nanti harus terstandar, harus ada metadatanya. Mungkin juga harus ada kode referensi dan bagaimana nanti kita bisa menginteroperabilitaskan data yang ada. Sehingga pastinya nanti datanya bisa reliable. Kalau prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, nah, kembali lagi, nanti ada tahapan di mana tahap pemeriksaan, di mana nanti ada aktor-aktor yang melakukan pemeriksaan terhadap data yang kita sudah kumpulkan. Seandainya belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia,
Nah, nanti siklusnya akan kembali lagi tuh. Kita cek lagi dalam tahapan yang atas untuk kembali lagi nanti sampai semua data yang ada itu sesuai dengan prinsip yang ada. Karena sekali lagi, sebelum kita pakai data-datanya itu harus memiliki prinsip-prinsip satu data yang baik, yaitu antara lain misalnya tadi, datanya punya struktur, datanya punya metadata, dan sebagainya. Hal-hal itulah yang mungkin nanti kita bisa perdalam Bapak Ibu, nanti pastinya Mbak Aziza akan lebih menerangkan lagi, karena ada form-formnya yang sebenarnya bisa kita isi gitu ya Mbak Aziza ya, untuk data-data prioritas dan sebagainya. Nantinya kalau misalnya sudah memenuhi dari prasyarat dari satu data yang ada, kemudian kita bisa berbagi pakaikan. Karena pada intinya tadi kalau kita ingat yang telah saya sampaikan di awal, harusnya data itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Namun sebelum dimanfaatkan secara bersama, harusnya kualitasnya bisa lebih bagus dulu. Harusnya syaratnya bisa ada kelengkapan informasi terkait metadata dan sebagainya. Sehingga kembali lagi, ujungnya adalah supaya penyusunan kebijakan perencanaan yang kita susun nanti bisa lebih berkualitas dan sebagainya. Itu antara lain secara umum gambaran dari yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Nah, next-nya ini Mbak Azizah mungkin akan mulai menerangkan secara lebih detail lagi terkait teknis-teknisnya, form-formnya, dan juga bagaimana kita mengintegrasikan sistem kita nantinya di dalam satu portal, Satu Data Indonesia. Ini jadi saya berikan ke Mbak Azizah. Saya masih di sini Bapak Ibu, insya Allah sambil menunggu nanti sebenarnya panggilan selanjutnya ada di Raker, karena sebenarnya saya ngedouble di Raker, tapi insya Allah saya akan masih di sini sampai kita berdiskusi nanti setelah Mbak Azizah. Begitu Mbak Azizah, ini saya stop share, Mbak Azizah yang akan sharing atau gimana? Oke, baik. Ya, silakan Mbak Azizah. Ya, langsung aja Bu Azizah. Ya, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Mohon izin Bu Rina. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Diskominfo, Kepala Bapeda, Kepala BPS, dan pastinya juga Kepala Dinas OPD-OPD yang telah datang. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau belajar terkait Satu Data Indonesia, karena beberapa kali Rio memang sudah mengundang Satu Data Indonesia dan kami apresiasi sekali bahwa untuk tahun keduanya Rio mengundang lagi, artinya pasti masih ada antusiasme ya Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari Satu Data Indonesia. Mungkin melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Nah, ini lebih konkretnya bagaimana sih yang tadi Bu Rina selalu bilang, Forum Satu Data Indonesia itu adalah menyepakati daftar data, data prioritas, kemudian renaksi. Nah, ini ada poin yang penting sekali dan krusial Bapak Ibu, bagaimana kita merencanakan data. Karena dengan merencanakan data, kita bisa tahu bahwa program dan data apa saja sih yang memang duplikasi di OPD-OPD. Ini saya izin share screen. Sebentar. Ini terkait perencanaan data tingkat pusat yang tadi sudah disebutkan bahwa ketika forum kita harus menentukan daftar data yang dikumpulkan untuk tahun berikutnya, seperti itu. Itu juga terjadi di pusat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika di pusat T-1 kita sudah merencanakan, kementerian lembaga sudah merencanakan data apa saja sih yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya. Nah, ketika perencanaan data ini sebelum forum, kita ada yang namanya forum identifikasi data tingkat daerah. Ya, itu siapa saja yang berperan, yaitu ada Sekretariat Satu Data tingkat daerah, wali data pendukung, dan produsen data. Jadi kita di identifikasi data tingkat daerah itu kita ngapain aja sih? Nah, kita yaitu wali data bersama Bapeda dan wali data pendukung mengidentifikasi, memapping, pemetaan ke produsen data di semua OPD, data yang dihasilkan atau data yang diproduksi oleh OPD tersebut itu apa saja, seperti misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan itu menghasilkan data apa saja, seperti itu. Nah, setelah mapping, kemudian setelah di mapping semua daftar data dari semua OPD, kita akan ketahuan ini Bapak Ibu sekalian, nanti ada di slide selanjutnya,
kita akan ketahuan mana yang duplikasi. Biasanya pasti Bapak Ibu sekalian, misalnya data stunting mungkin ya, ini terjadi di pusat juga. Data stunting itu diproduksi oleh BKKBN daerah, kemudian oleh Dinas Kesehatan, mungkin juga oleh dinas-dinas lain. Nah, itulah gunanya dari perencanaan data. Jadi Bapeda dan Diskominfo selaku koordinator forum minimal data bisa melihat semua keseluruhan dari daftar data OPD di bawahnya. Apa saja, kemudian mana yang duplikasi ini data-datanya. Karena ketika duplikasi data, pasti duplikasi program dan duplikasi anggaran. Ini pasti dari Bapak Ibu dari ke Bapeda pasti setuju nih kalau misalnya ada duplikasi program ini bisa-bisa duplikasi anggaran seperti itu. Nah, setelah di mapping, kemudian kita ke nomor 2, forum penyepakatan daftar data. Setelah disepakati bahwa yang duplikasi tadi sudah disepakati di dalam forum, pertama, siapa produsen data yang hanya satu produsen data yang memproduksi itu. Misalnya seperti stunting gitu, Dinas Kesehatan memproduksi, kemudian BKKBN memproduksi. Di forum tersebut difikskan. Oke, misalnya di data stunting ini Dinas Kesehatan yang akan memproduksi. BKKBN tidak boleh memproduksi, akan tetapi Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban untuk berbagi pakai data stunting tadi ke BKKBN. Jadinya tidak ada dualisme, karena tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Rina bahwa banyak duplikasi data karena apa? Standar dan metadatanya dan metodologinya itu berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama ini misalnya Pak Jokowi lagi tanya, data beras kita ada berapa ya di Indonesia? Dari kementerian saja mungkin ada beberapa kementerian mempunyai versi masing-masing, beda angka. Nah, itu yang menyebabkan kenapa beda angkanya, karena tadi yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Bu Rina, standar data, metadata, metodologinya itu beragam. Tidak sesuai dengan pembina data. Oleh karena itu, kita di daerah ada yang namanya pembina data, yaitu pembina data BPS dan JDD. Jadi misalnya terkait tadi stunting, kebanyakan data statistik, silahkan standar metadatanya itu disesuaikan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pembina data. Seperti itu. Kemudian di nomor 2 ini setelah disepakati tidak ada duplikasi dan sudah ada list daftar data untuk dikumpulkan pada tahun berikutnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa di kami di pusat itu juga ada yang namanya data prioritas. Data prioritas ini bisa masuk kepada daftar data dari daerah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah disepakati dalam forum, tindak lanjutnya yaitu kita tinggal monitoring mengumpulkan data yang tadi pada 2024, setelah 2023 kita kesepakatan, kemudian kita tinggal monitoring produsen datanya untuk dikumpulkan di tahun 2024. Kemudian ini sepertinya sedang mohon izin. Sepertinya tidak bisa. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah disebutkan bahwa ketika menyusun kebutuhan data ini bisa berdasarkan apa saja, pasti banyak yang bingung. Biasanya daerah itu kalau datang ke satu data, kita menyusun daftar data itu berdasarkan apa? Selain mapping yang tadi OPD, sangat banyak sekali Mbak kalau misalnya kita mapping semua daftar data yang di OPD gitu. Bisa difokuskan melalui ini Bapak Ibu sekalian. Dari kebutuhan data untuk setiap indikator dari RPJMD, RKPD, visi misi kepala daerah dan data prioritas di pusat seperti itu. Apakah nanti daerah boleh menetapkan data prioritas? Boleh, karena memang setiap daerah mempunyai background masing-masing dan kebutuhan masing-masing kepala daerah, kami perbolehkan, akan tetapi untuk data prioritas pusat yang di pusat harus diakomodir juga seperti itu. Jadi nanti ini Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian bisa edarkan ke OPD, yaitu mapping, pemetaan daftar datanya, jadi ada nama data dan produsen. Jadi ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa melihat nama datanya ini di Jawa Timur, data jumlah rumah tangga Jawa Timur, di produsennya adalah BPS, kemudian data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur.
yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN. Ini juga PLN. Kalau kita misalnya lihat, kita mau ambil data jumlah rumah tangga, PLN punya, BPS punya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang tadinya kita ingin bahwa perencanaan datanya harus bagus dulu, tidak ada duplikasi antar OPD. Ini sepertinya sedikit nih. Aduh. Mungkin izin mungkin apakah dari panitia bisa membantu untuk share screen, jadi saya sedikit gangguan. Mbak Aziza, aku bantu gimana? Nggak apa-apa nih, Oh. bisa. Bisa. Bisa, Pak Ibu bisa. Nah, ini template-nya Bapak Ibu sekalian, perencanaan data yang nanti ini bisa diedarkan ke OPD. Jadi ini sangat mempermudah para penyelenggara seperti Bapeda dan Diskominfo dan Pembina Data untuk mempermudah kita bisa melihat duplikasinya dari mana, dari nama datanya, produsennya siapa. Nah, ini contoh daftar data yang sudah dilaksanakan oleh Yogyakarta. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian provinsi yang sudah menyelenggarakan dan alhamdulillah terbantu dengan mekanisme perencanaan data yang ada di Satu Data Indonesia. Jadinya seperti Jawa Barat, Bapeda dan Diskominfo yang melakukan roadshow ke semua OPD-nya selama 3 bulan. Jadi itu mereka menggunakan template seperti ini, baru mereka menyadari, wah ini banyak sekali ternyata duplikasi produksi data di OPD-OPD kami, seperti itu. Akhirnya lebih disinkronisasi. Kemudian yang kedua, ternyata banyak sekali Mbak, ini data-datanya itu tidak terstandar dan belum ada metadatanya. Akhirnya keluarlah rule dari Pembina Data Statistik untuk membantu pastinya Bapeda dan Diskominfo untuk data ini harus ada standar dan metadatanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus ada kode data daerah, kemudian kode data prioritas dari pusat, kemudian nama data, produsen, jadwal pemutahiran. Jadwal pemutahiran itu seperti data-datanya itu diupdate itu setiap kapan. Ini real time, kemudian misalnya juga tahunan ataupun bulanan. Dan kemudian tagging RAD SPBE seperti yang mungkin Bapak Ibu sekalian di daerah dan ke instansi pusat juga ini memang sudah diwajibkan membuat arsitek yang namanya arsitektur SPBE. Nah, ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa men-tagging arsitektur SPBE-nya itu datanya termasuk RAD yang mana, seperti itu. Nah, ini keterhubungan data SDI dan pusat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina dan saya bahwa di Satu Data itu ada yang namanya data prioritas, di pusat itu ada yang namanya data prioritas. Nah, kalau misalnya kita data prioritas pusat itu kita melibatkan 83 KL yang mengajukan. Nah, 83 KL ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian, ada data prioritas terkait data lembaga pelatihan kerja oleh Kemenaker. Kemenaker ini mendapatkan data tersebut pastinya dari daerah kan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang diturunkan ke daerah. Jadinya nanti misalnya di provinsi Riau nanti misalnya di data prioritas 2024 SDI ternyata ada data lembaga pelatihan kerja. Jadi di Riau nanti daftar datanya itu harus ada yang namanya data lembaga pelatihan kerja Provinsi Riau. Itu juga akan turun lagi ke kabupaten kota yang memang di bawah Provinsi Riau. Seperti itu. Begitu juga masih misalnya tadi daftar rumah tangga yang memiliki akses SDA dan sanitasi layak. Itu nanti kalau misalnya kita masukkan ke daftar data daerah, yaitu data rumah tangga yang memiliki akses SDA dan yang memiliki akses SDA di Provinsi Riau. Seperti itu. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sekalian, jadi terkait rencana aksi, Satu Data Indonesia memang sudah mempunyai rencana aksi rencana Satu Data Indonesia melalui keputusan Menteri. Ini Bapak Ibu sekalian bisa diakses nomor 115 tahun 2022. Ya, ini memang kami membuat sesuai dengan RPJMN. Nah, ini untuk rencana aksi ini memang dari tahun 2022 hingga 2024. Jadi tahun terakhirnya besok ya Bapak Ibu sekalian. Untuk kewajibannya memang sesuai Perpres, lembaga instansi pusat bahkan kementerian lembaga pun membuat rencana aksi ini Bapak Ibu sekalian. Dan di daerah memang sudah banyak provinsi yang mempunyai rencana aksi ini. Nah, memang diharapkan membuat rencana aksi agar sinkronis Bapak Ibu sekalian, di pusat berjalannya seperti apa, kemudian di daerah juga seperti apa. Untuk tahun depan kami akan merencanakan, karena RPJMN baru, jadi kami merencanakan untuk
menyusun rencana aksi tahun 2025 hingga 2029. Seperti itu. Kenapa ya? Sebentar, mohon izin Bapak Ibu sekalian ini. Nah, ini sekilas terkait rencana aksinya. Jadi fokusnya kita itu tahun 2022 untuk penguatan. Kemudian implementasi kode referensi, katalog data nasional. Nah, ini kami 2022 sudah ada yang namanya SKDN, Sistem Katalog Data Nasional, yang di mana itu akan diturunkan juga ke daerah bagaimana memeriksa data secara machine learning, seperti itu. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian silakan mengajukan akun portal untuk tadi bisa mengakses yang namanya portal satu data Indonesia, berbagi pakai datanya plus katalog data nasionalnya. Jadi bagaimana kita bisa memeriksa data yang secara machine learning, dan ini kita bekerja sama dengan BPS dan BIG seperti itu. Dan penyusunan tata kelola insentif dan disinsentif. Nah, ini juga nanti mungkin kita juga ada SD Award, dan nanti ada penilaian PPD yang PPD-nya juga menilai terkait penyelenggaraan satu data daerah. Nah, ini bentuk dari insentif dan disinsentif dari satu data Indonesia. Kemudian di tahun 2023 kita memang fokusnya saat ini di pusat ini memang lebih ke perluasan ekosistem. Jadi memang harus KL ini 83 KL, kemudian provinsi, itu semuanya harus mempunyai regulasi satu data dulu, seperti itu. Kemudian pedoman itu nanti Bapak Ibu sekalian sudah ada di renaksi bahwa pedoman apa saja yang harus diturunkan ke instansi pusat KL dan daerah. Nah, ini harapannya nanti di Riau, Provinsi Riau juga terkait regulasinya, pedomannya, kemudian kelembagaannya, SK wali datanya, produsen, koordinator forumnya, terus juga sudah ada. Kemudian kemudian ada tata kelola big datanya. Dari kami juga sedang menyusun sebuah pedoman bagaimana mengelola tata kelola big datanya. Kemudian interoperabilitas data sektor prioritas. Nah, ini terkait transformasi digital Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di pusat ini akan terbit Perpres transformasi digital yang dimana layanan kesehatan, sosial, kemudian ada layanan pendidikan, SIM online, itu semuanya semua akan terintegrasi layanannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau lihat negara-negara maju itu misalnya NIK-nya itu bisa mendetek semua, misalnya ini satu NIK ini sudah menerima bansos apa saja, sakitnya apa saja, kemudian lulus dari SD mana, SMP mana. Nah, itu ini yang dinamakan interoperabilitas data sektor prioritas. Jadi memang di pusat ini kami sedang menunggu ada terbitnya Perpres ini, dan satu data Indonesia merupakan sesuai dengan Perpres transformasi digital yang terbit, portal satu data Indonesia ini atau satu data Indonesia ini menjadi platform pertukaran data yang tadi Bapak Ibu sekalian, khususnya sosial, kesehatan, kemudian pendidikan, dan ada SIM online juga seperti itu. Kemudian 2024 kita lebih fokus kepada tadi penyesuaian daftar data dan data prioritas antara pusat dan daerah, karena memang beberapa tahun ini masih belum sinkronis. Kemudian pemanfaatan SDI. Jadi ketika 2022 dan 2023 kami sudah memperbaiki standar dan metadatanya, data ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi tidak ada lagi ketika kita menganalisis atau mengolah data ini hasilnya kurang atau hasilnya salah gitu. Karena tadi belum terstandarnya dan banyak duplikasi datanya. Kemudian pemanfaatan data yang terkonsolidasi, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa 2024 itu Oktober sudah di deadline sama Pak Jokowi, kalau bisa satu data Indonesia bisa mengintegrasikan semua layanan kesehatan, sosial, pendidikan, dan yang tadi terkait SIM online seperti itu. Nah, itu jadi semoga renaksi ini di pusat berjalan dan di daerah juga bisa didukung terkait rencana aksi ini Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait portal Satu Data Indonesia, misalnya memang sedang membangun portal, bisa melihat kami ada di Permen PPN nomor 17 tahun 2020. Di situ bisa mengetahui teknis bagaimana cara membuat portal Satu Data, terus kemudian bagaimana mengintegrasikannya dengan portal Satu Data. Kemudian di portal Satu Data juga kita ada manajemen akses. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nanti bagaimana sih Mbak cara kita kan ini data-datanya by name by address gitu. Nah, oleh karena itu kami juga sudah ada pedoman manajemen akses di mana produsen data itu yang mempunyai kewajiban, yang mempunyai hak untuk meng-state apakah data yang mereka produksi itu terbuka, terbatas ataupun tertutup. Nah, itu dari produsen datanya. Jadi jangan khawatir misalnya di data kami ini terlalu sangat rahasia atau misalnya terbatas gitu. Oke, nggak apa-apa terbatas, tapi nanti misalnya kayak tadi stunting ya Bapak Ibu sekalian, ini data dari Dinkes stuntingnya terbatas gitu. Iya tidak apa-apa, tapi nanti terbatasnya akan di-state boleh diakses oleh dinas apa saja seperti itu. Atau misalnya dinas ini tertutup datanya. Oke, misalnya kalau tertutup hanya diakses oleh sekda ataupun kepala gubernur begitu. Dan ini terkait mekanisme permintaan aksesnya. Jadi mengajukan permintaan ke wali data, kemudian mengirimkan surat permohonan user akses ke email kami. Jadi nanti di portal kami itu tinggal diklik aja Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan paling atas permintaan permohonan akun portal. Nah, tinggal diklik sudah ada isian form yang harus diisi, kemudian dapat disubmit melalui email kami. Mungkin dari kami sekian, mohon izin Bu Rina, dari kami sekian dan terima kasih. Mungkin dapat kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih narasumber Ibu Rina dan Bu Aziza. Ada kita masuk ke tahap berikutnya yaitu seksi tanya jawab kepada peserta dari kabupaten kota yang hadir atau Bu Ria. Pada peserta ada yang mau ditanya terkait dengan penyelenggaraan kita Satu Data Indonesia atau Satu Data Provinsi Riau? Dari peserta yang ada di ruangannya ada nggak yang mau bertanya? Pak Sek, ada Pak Sek? Hah? Belum. Peserta dari kabupaten kota yang melalui Zoom bisa ditampilkan operator SN. Ya, pakai tangan, silakan. Kalau kita dari kabupaten kota yang hadir. Dari Dumai Pak Rasid, silakan Pak Rasid. Bu Rina, ini ada dari peserta kita Kominfo Dumai yang akan mempertanyakan kepada Bu Rina atau Bu Aziza. Silakan kepada Pak Rasid. Boleh ditampilkan, bisa tampilkan enggak operator? Silakan Pak Rasid, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang hadir peserta semuanya. Izin Bapak Ibu, saya Muhammad Rasid dari Bapeda Litbang Kota Dumai. Ada beberapa hal yang pengen saya pertanyakan Bapak Ibu kepada narasumber khususnya berhubungan dengan data. Sebelum saya bergabung di Bapeda, sebelumnya saya kabit aplikasi di Kominfo Kota Dumai. Yang menjadi pertanyaan saya berhubungan dengan data, sebelumnya itu ada aplikasi yang kami kembangkan. Pertanyaan begini Bapak Ibu, bagaimana data kota atau kabupaten itu bisa digunakan atau bisa berada di kota kabupaten masing-masing
Pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Karena mohon maaf mungkin saya kurang paham bagaimana nanti data di di SDI apakah bisa data mentah itu berbentuk database itu bisa ditarik atau diambil atau artinya bisa digunakan oleh daerah masing-masing. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saat saya di Bapeda, saat ini saya di perencana dan pendanaan itu menyusun RKPD, RPJM, sekarang RPJP itu terkendala, kira-kira gitu. Saya nggak tahu apakah di daerah juga di daerah yang lain juga begitu. Ini kami berharap di Ewali Data itu supporting datanya itu bisa menyelesaikan masalah. Sebelumnya waktu saya di Diskominfo di Kabit Aplikasi, saya udah membuat aplikasi namanya Datin, sekarang di-upgrade menjadi Sidatin, juga membuat aplikasi namanya Open Data yang terintegrasi ke SDI, Bapak Ibu. Nah, sekarang masalahnya di Ewali Data itu, apakah bisa kami mendapatkan data berbentuk database, itu yang bisa kami olah nantinya, kami gunakan untuk perencanaan. Jadi bukan data berbentuk Excel atau BMP, JPG dan sebagainya, tapi data yang ditarik langsung berbentuk API-nya di dalam database SDI. Kira-kira harapan kami begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rina, langsung aja satu. Baik, terima kasih. Tapi saya sepertinya perlu phone friend untuk memastikan nih dari Mbak Aziza. Sepertinya bisa, Pak, karena kita itu namanya interoperabilitas data ya, Mbak Azizah ya. Nanti kita bisa bertukar API dan sebagainya. Karena memang itu esensinya, Pak. Kita mau nantinya data Bapak itu terintegrasi di portal kita. Nanti kita bisa sharing berbagi API, jadi tidak hanya data mentah yang dikirimkan dalam artian seperti itu, kita bisa sharing API, jadi namanya interoperabilitas data. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan Mbak Aziza, apakah ada persyaratan tertentu yang harus dilengkapi ataupun nanti informasi-informasi tertentu sehingga nanti antar API kita bisa saling berkomunikasi seperti itu. Silakan Mbak Aziza, bisa ditambahkan mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaannya. Jadi untuk kita memang modelnya itu kita sharing API Bapak. Jadi kita bukan kayak misalnya master datanya ada di portal satu data pusat. Jadi semua kita datanya ada di situ, ada di kita gitu. Tidak Bapak, kita sharing API. Jadi yang ditukar itu adalah metadatanya. Oleh karena itu nanti diharapkan semua data yang ada di portal Provinsi Riau itu sudah ada metadatanya. Karena yang akan kita bagi pakaikan ada metadatanya. Metadata itu adalah sebuah info dari data tersebut. Itu yang pertama. Kemudian tadi terkait e-wallet data atau e-database. Nah, untuk saat ini memang Foto Data Indonesia sedang mendampingi penyusunan Permendagri terkait hal itu, Bapak. Jadi bagaimana nanti daerah juga bisa mengakses dari e-wallet datanya, dapat mengolah dari data-data tersebut, karena sekali lagi harus ada manfaatnya kepada daerah seperti itu. Jadi untuk e-wallet data, kemudian atau e-database atau SIPD, karena banyak sekali ini ya Bapak ya, Kemendagri untuk beberapa versinya. Nah, ini memang kami sedang sinkronize bagaimana pertama wali data dapat mengakses di SIPD ataupun e-wallet data, dan yang kedua bagaimana bisa sinkron dengan proses perencanaan atau bisnis proses dari Satu Data Indonesia, mulai dari perencanaan datanya, pemeriksaan, penyebaran hingga berbagi pakainya. Nah, mungkin dari kami sekian Bapak, apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu dikonfirmasi tidak apa-apa Bapak? Ya Pak Rasid, gimana? Ya, alhamdulillah kalau memang itu pengarahan dari narasumber, ya kami bersyukur sekali di daerah, kota dan kabupaten. Ya kami berharap, apalagi di Bapeda selaku perencana, kami berharap nanti seperti begitu. Jadi kami bisa menggunakan data tersebut, mungkin membuatkan ada aplikasi khusus apa beberapa hal yang kami akan butuhkan. Ya itu sebenarnya udah lama yang kami harapkan. Pada itu sebuah ketakutan kami waktu itu di bidang aplikasi, karena kami daerah itu sebagai operator, datanya tersimpan di pusat. Nah, itu sebenarnya kami ketakutan. Jadi beberapa aplikasi yang udah kami itu rontok semua karena perencanaan kementerian begitu. Tapi memang udah ada targetnya mengintegrasikan dengan teknologi API, itu solusinya. Kami ucapkan terima kasih dan kami tunggu
Bapak Ibu, realisasinya bagaimana? Nah, kapan dikira? Kalau Dumai insya Allah di Diskominfo siap untuk melaksanakan begitu. Terima kasih Bu. Oke Pak Rasid, terima kasih, jelas berarti clear ya. Ada kawan-kawan kita lagi dari kabupaten yang lain atau peserta yang hadir? Ibu Ica, ada yang mau bertanyakan? Silakan Bu, Ibu dari mana? Perkenalkan dulu Bu. Bu, nih Bu Rina, Bu Aziza, nih ada dari peserta yang hadir mau menanyakan. Silakan Bu, kenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sri Rayu dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Yang mau saya tanyakan begini Bu, Satu Data Indonesia ini itu nanti kaitannya dengan pemberian suatu aplikasi tersendiri, berbedakah dengan data-data yang selama ini kita kumpulkan? Karena kami merasa sudah banyak sekali aplikasi, terutama kami di kesehatan ada forum Satu Sehat Bu. Nah itu pengumpulan keseluruhan program ratusan aplikasi itu dijadikan Satu Sehat platform. Nah ini ada Satu Data Indonesia yang daerah punya ya. Jadi kami harapkan ini ada outputnya jelas, kegunaannya data ini untuk apa, kemudian indikatornya kalau bisa disinkronkan dengan punya kementerian, jangan berbeda, kemudian pakai data berdasarkan aturan yang lama yang sudah tidak digunakan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kami harapkan seperti itu Bu, kalau ditentukan dari pusatnya gitu. Jadi kami inginkan juga data sektoral juga ada manfaatnya. Mungkin saya nggak ngerti apakah data sektoral itu menjadikan satu data kita di provinsi yang ini atau beda sendiri, berarti kan nambah nih. Nah, jadi kalau di indikator di kesehatan tuh banyak betul Bu. Nah, jadi kami mikir, aduh banyak betul yang nanti diminta gitu ya. Padahal kita harusnya satu data. Jadi sumbernya inilah yang nanti akan kita gunakan. Mungkin itu aja Bu. Pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi ini Bu, jadi intinya Bu, kita kan di SD itu kan ada standar dan kode referensi, itu yang belum duduk Bu, antara KL. Nah, itu yang harus didudukkan Bu. Sementara induk kita BPS Bu, apakah bisa disamakan enggak dengan kode referensi di BPS atau dengan yang lain standar? Kita pun di daerah Bu, Kuala juga masalah standar ini, standar kita udah mengacu kepada Kemendagri dan BPS, tapi di KL-KL lain Bu. Jadi untuk mensinkronkan atau mengintegrasikan itu yang mendapatkan kewalahan kita di daerah Bu. Sekarang Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak, dan mohon maaf nih kalau saya salah mencatat. Bu Sri ya Pak ya? Mohon maaf nih. Bu siapa? Maaf tadi saya salah mencatat nih berarti. Ya Bu, Dwi Sri Rahayu. Oh, Bu Sri Rahayu, baik. Terima kasih. Berarti kopi saya bermanfaat ini. Saya takut salah dengar tadi. Tapi pada prinsipnya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, kami di Satu Data tentu saja. Tapi ini memang PR yang cukup besar, Pak. Saya pikir. Dan mungkin juga butuh teman-teman juga di daerah. Dalam artian kan goals-nya memang tadi seperti itulah. Kita pengen supaya data kita berkualitas, punya struktur yang baik dan sebagainya. Makanya ada berbagai forum yang kami minta untuk diinisiasi yang juga nanti dibantu oleh Bapeda, Forum Satu Data dan sebagainya. Disitulah tempat kita, media kita komunikasi. Mungkin diawali dulu dengan di teman-teman di daerah nih. Kita bicara nih bahwa kita butuh data seperti ini. Dari kementerian lembaga seperti apa datanya yang dimiliki dan sebagainya. Nah, saya yakin kan itu kan memang fungsinya forum itu untuk menjembatani Bu nantinya. Isu-isu kan bisa kita juga angkat nanti di dalam forum yang di pusat dan sebagainya. Tapi message utamanya saya pikir kita semua sudah satu paham. Dalam artian nanti datanya harus berkualitas. Tidak ada lagi duplikasi data ataupun misalnya banyak sekali sistem. Saya juga menyadari itu karena di pemerintah pusat pun mengalami hal yang sama. Cuman memang kami ini bekerja dalam artian kita butuh support Bapak Ibu karena jalannya mungkin perlu agak sedikit, ya mudah-mudahan nggak sepanjang itu, tapi perlu secara bertahap kita inisiasi bareng-bareng begitu Ibu. Nah, ya salah satunya ya dengan forum data itu dan sebagainya, tapi kita juga komunikasi dengan teman-teman di KL dalam artian kita juga menstandarkan indikator dan metadatanya ya, begitu ya Mbak Azizah ya.
Tapi mungkin mudah-mudahan nanti bisa dibantu nih Ibu untuk mempercepat lah supaya data kita nanti bisa kita gunakan bersama dengan lebih baik dan sebagainya. Ada tambahan mungkin dari Mbak Aziza? Iya, sebenarnya sudah cukup Bu. Tadi mungkin menambahkan sedikit. Jadi benar yang tadi dibilang oleh Bu Rina bahwa forum satu data itu memang sangat krusial baik di pusat ataupun daerah. Dan memang yang kedua tadi Bu Rina sempat menyampaikan bahwa kita ini sedang menstandarkan semua data-datanya di kementerian lembaga. Sangat benar Bapak Ibu sekalian. Jadi kami ini sudah ada piloting project 5 KL, yaitu ada di Kementerian Kesehatan, Kemenaker, kemudian Kemenhub. Itu kami dan beberapa kementerian lembaga juga kami sedang piloting project prinsip satu data yang tadi pastinya daerah ini data-datanya kenapa belum terprinsip itu juga sebenarnya turunannya dari pusat. Nah itu di kami juga di SDI sudah ada yang namanya clearance data Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita tadi kan mungkin ada dari Ibu bahwa ini banyak sekali aplikasinya gitu. Nah dari clearance data ini kita bersama Menpan dan Kominfo dan Bappenas tadi untuk agar KL itu lebih tertib, tidak lagi membangun aplikasi, kemudian data yang double-double, tadi mungkin di Kementerian Kesehatan kita harus menginput 300 aplikasi dengan data yang sama. Itu juga akan kami clearance, Bu. Jadi clearance data ini ya sapu jagatnya kami lah. Jadi nanti ketika pusat ini tertib, kami harapkan di daerah pun juga sudah misalnya sudah kita hold anggarannya, pembuatan aplikasi, kegiatan pendataannya, tidak turunan lagi ke daerah dan itu bisa menertibkan secara otomatis di daerah. Seperti itu, Ibu, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aziza dan Bu Stirina. Mungkin saya tambahkan Bu, kita kalau di daerah khususnya Provinsi Riau, kita udah melakukan dari mulai diterbitkannya Perpres 1 Data Indonesia, kita telah melakukan forum data terkait dengan satu data Provinsi Riau, Bu. Di samping itu kita juga dengan adanya aturan baru kemarin dari Bangda, Biro Bangda, bahwa semua untuk data-data perencanaan, baik pun data sektoral, itu menggunakan penginputan data di SIPD, Bu. Di SIPD. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Jadi aplikasi yang ada di daerah itu sebagai corongnya atau penyebar luasannya. Dan tidak terlepas juga karena kita Kominfo sebagai wali data ini kan bukan data perencanaan aja Bu. Semua data kan terkumpul di Kominfo. Jadi kita membuat aplikasi juga terkait dengan penginputan juga di luar data-data yang ada di perencanaan. Namun kita juga sudah pernah mengajukan penambahan data yang tidak ada di SIPD. Ini yang butuh waktu di Bangda, Bu. Butuh waktu. Sementara kita kan pimpinan kita di daerah, data yang dibutuhkan itu kan butuh cepat, Bu. Itu yang terkendala kewalahan kami di daerah terkait dengan pembunuhan atas data-data yang tidak ada di SIPD, Bu. Itulah yang PR kita juga bersama dengan Biro Bangda terkait dengan penambahan data-data. Ada Bu Sri yang lagi Bu Sri tambahan lagi Bu yang belum jelas. Udah Bu Ice. Ada Bu Ice, silakan Bu. Ini dari ada Dinas Perikanan Provinsi Riau, Bu Ice. Silakan Bu, perkenalkan diri Bu Ice. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu narasumber, Ibu Rita sama Ibu Aziza. Saya Bu Ice Bu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Alhamdulillah kalau Kementerian Kelautan RI ya Bu sudah punya satu data juga kami Bu, One Data di KKP. Mungkin ada juga di SDI satu data Indonesia ya Bu, ada di salah satu yang Ibu sebutkan 5 KL tadi. Mungkin Kementerian Kelautan menjadi proyek juga di SDI. Gini Bu, tadi kan ada data prioritas itu diambil dari data kementerian dan akan dituangkan data prioritas itu diikuti oleh data daerah gitu ya Bu ya. Kadang kami di kementerian ini Bu juga karena ada prosesnya untuk mencapai satu data itu ada proses validasi gitu ya Bu. Jadi kadang data ini Bu sudah tahun berjalan belum selesai Bu, belum final. Sementara gubernur harus menilai kinerjanya Bu.
Makanya Bu, kami sangat-sangat kalau di pusat ini ya Pak, kewalahan untuk menyatukan Bu dengan pusat yang belum validasi data kami dengan kami yang harus melaporkan kepada Pak Gubernur Bu. Jadi makanya kami tidak kadang Diskominfo minta data untuk hasil hasil laporan last minute gitu Bu untuk data gubernur. Kadang kami harus mengeluarkan di detik itu, sementara di nasional belum memvalidasi Bu, belum mengakui data kami. Itu data mentah, masih data bintang lah, kami selalu data bintang. Itu bagaimana mekanismenya Bu, agar satu data Indonesia memang betul-betul satu. Tapi kami di daerah ini Bu, kan harus menunggu data nasional, tapi data kami di daerah juga harus punya keluaran untuk laporan kinerja Bu. Itu bagaimana Bu? Jadi kami juga sebagai pelaksana di bawah takut-takut juga ngeluarin data Bu, tapi kami diminta juga sama wali data harus keluar, sama Bapeda harus keluar. Bagaimana ini selalu ngomong seperti inilah Bu, untuk satu data Indonesia itu kadang tidak sejalan. Ya mungkin di akhir ada datanya satu, tapi di awal data bintang banyak Bu gitu. Jadi itu bagaimana solusinya untuk satu data Indonesia Bu. Makasih Bu atas pencerahannya untuk kami di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya sampaikan tadi Bu, terkait dengan satu data Indonesia ini. Karena kita menunggu pusat itu, pimpinan kita last minute Bu datanya. Jadi menunggu validasi lagi, menunggu diverifikasi lagi. Itu yang kewalahan kita di daerah. Jadi ya data-data mentah lah kita kasihkan ke pimpinan. Itu bagaimana solusinya Bu? Tolong pencerahan. Baik, terima kasih Bu Ice. Saya pahami kesulitan Bu Ice. Dan sepertinya Mbak Azizah juga udah angguk. Karena itu yang sedang dikerjakan oleh Mbak Azizah dan kawan-kawan Bu. Memang secara bertahap lah. Kita sedang melakukan clearance data ya Mbak Azizah ya. Dalam artian nanti supaya ya itu tadi nggak data mentah yang kita serahkan. Nah ini mungkin Mbak Azizah bisa cerita sedikit lagi. Tadi sebenarnya sudah cerita juga soal clearance data yang sedang kami lakukan. Sekarang sih masih di pusat ya Mbak. Tapi mungkin nantinya pastinya akan bergerak juga ke daerah. Nah ini dia PR yang juga besar nih saya sama Mbak Azizah ini. Silakan Mbak Azizah, sedikit aja cerita gimana proses clearance-nya yang kita lakukan. Iya, terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Ini mungkin melanjutkan tadi Bu Rina bahwa di clearance data ini kan tidak ada data saja yang memang kita clearance. Kami bersama Menpan dan Kominfo. Kominfo itu meng-clearance semua anggaran infrastruktur yang ada di 3 kementerian lembaga. Kemudian Menteri PAN-RB, Kementerian PAN-RB itu meng-clearance aplikasinya. Kemudian Bappenas itu meng-clearance datanya. Jadi ini saling sinkronis, tidak bisa terpisah. Sebuah aplikasi pasti menghasilkan data. Ya tadi mungkin disebut oleh Ibu yang di KKP ini banyak sekali data-data, kemudian itu kami harus nunggu pusat, kemudian kalau belum nunggu pusat tapi kepala daerahnya udah ini gimana gitu. Karena kami menyadari hal itu Bapak Ibu sekalian, dan karena banyak sekali keluhan dari daerah seperti itu. Setelah kita mapping, kita lihat contohnya kita membuat data model waktu itu terkait stunting, terkait Teksosek itu ternyata banyak sekali duplikasinya. Jadi diceritakan Ibu tadi, itu kejadiannya tuh karena di pusat sebenarnya. Karena di pusat tuh seperti Teksosek itu lebih dari 8 KL itu melakukan kegiatan pendataan registrasi sosial dengan data yang sama, dengan data dasar yang sama. Jadi misalnya bayangkan saja Bu, misalnya satu rumah ini diketok-ketoknya untuk yang melakukan survei Rexelsec ini diketok-ketoknya udah sama 5 petugas yang itu dari KL yang berbeda. Nah itu kami sadari diketok-ketoknya kan di daerah ya, itu ya rumah-rumah yang di daerah. Diketok-ketoknya adalah karena amanah dari pusat, dari Kementerian Lembaga Pusat. Oleh karena itu kami akan meng-clearance di pusat ini aplikasinya nggak boleh double. Dalam artian misalnya ada setelah diidentifikasi bahwa aplikasi ini mengumpulkan data yang sama, itu udah di hold anggarannya. Yang kedua, proses bisnisnya itu sama, itu pasti sama Menpan langsung di hold. Dan sepertinya kebijakan arah dari Menpan yang tadi mungkin dari Bapak ada yang tadi SIPD kan menjadi aplikasi umum. Harapannya Bapak Ibu sekalian dengan SIPD ini menjadi aplikasi umum, kementerian lembaga itu tidak lagi menurunkan aplikasi dari misalnya KKP dari Kemenkes ke langsung OPD-nya.
Tapi misalnya mau minta ke daerah, ya udah langsung jadi satu ke SIPD. Maunya seperti itu, tapi pasti akan take time, Bapak Ibu sekalian. Tapi arahannya akan ke situ menjadi aplikasi umum sehingga nanti data itu daerah hanya menginput 2 aplikasi, SIPD dan portal satu data. Makanya oleh karena itu kita clearance dulu nih di pusat, mana aja sih yang misalnya KKP Kemenkes ini yang namanya aplikasi umum atau aplikasi khusus. Aplikasi khusus itu aplikasi yang hanya digunakan di internal kementerian tersebut, dan aplikasi umum itu yang memang sudah dipergunakan lintas kementerian dan daerah. Nah, nantinya ke depannya memang hanya aplikasi umum saja yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nantinya memang mungkin 2 tahun ini semoga sedikit berdampak hasil clearance kita, tapi tadi mungkin sudah di-spill oleh Bu Rina bahwa mungkin 2 tahun lagi akan ada clearance daerah yang harapannya mungkin misalnya ini takutnya Bapak Ibu sekalian daerah itu bikin aplikasi-aplikasi baru seperti itu kan, yang mungkin itu bukan turunan dari pusat. Nah itu kami harapkan tidak lagi membangun aplikasi baru lagi, tapi memanfaatkan aplikasi yang memang sudah ada. Misalnya portal SDI, apakah membangun lagi? Silahkan untuk misalnya di portal daerah, sudah ada portal daerah, itu yang disebut portal SDI dengan menyamakan spek di dalamnya, ya kan Mas, ini orang teknisnya lebih tahu, itu spek di dalamnya sesuai dengan portal SDI. Itu saja sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Seperti itu mungkin dari saya, Bu Rina. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih pencerahannya. Sepertinya putus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawati dari Kabupaten Rokan Hilir, Bu. Baiklah, dengar Bu. Izin Ibu, saya agak kurang mendengar dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Nawati Bu Wati, dari Kabupaten Rokan Hilir. Rokan Hilir ya Bu ya? Bu Wati Rokan Hilir ya? Jadi berkaitan dengan, kami dari Dinas Kominfo ya Bu, ini berkaitan dengan amanat Perpres 39 tahun 2019 ini di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Itu memang rata-rata sudah ada ya Pak ya, kita tidak lanjuti dengan peraturan bupati. Halo. Tidak terlalu terdengar Ibu. Agak bukan sayup-sayup ya, agak nggak terlalu clear mungkin mic-nya ya. Tes, ya Bu. Ya, sudah lebih clear Ibu. Gimana Ibu? Mohon maaf, bisa diulangi Ibu. Ya, berkaitan dengan tindak lanjut amanat dari Perpres 39 tahun 2019, kalau di Kabupaten Rokan Hilir juga sudah kita tindak lanjuti dengan peraturan bupati, gitu ya, kepala daerah. Jadi karena memang di situ kita di daerah kan dianjurkan dalam rangka penyebar luasan data, membuat portal data. Jadi kalau di Kabupaten Rokan Hilir sudah ada portal satu data yang kita beri nama SODAP, Statistik Online Data Pemerintah. Jadi untuk SDI, itu kan kita ada yang namanya portal SDI. Iya. Ada yang bocor sepertinya Bu. Mohon maaf ini. Mungkin ada peserta yang mic-nya bocor sehingga kecampur dengan suara Ibu. Oh ya. Kalau nggak salah tadi terakhir saya tangkap, Ibu sudah punya portal kayak gitu. Betul ya Bu? Rokan Hilir sebelumnya kita sudah pernah Zoom Bu. Dengan Beda Atika juga bersama dengan SDI juga. Itu sudah lama sekali. Cuman tidak lanjutnya belum gitu, kami belum menyurati karena memang dari pimpinan itu mengharapkan ada surat dasar dari Bapennasnya berkaitan dengan tindak lanjut SDI ini gitu. Jadi tidak hanya dari kabupaten aja yang menjalankan ke pusat. Jadi dari pusatnya ada penguatan mengenai portal SDI ini, harapannya seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti seperti apa integrasinya, seperti apa standar datanya, seperti itu, jadi bisa kita sesuaikan speknya seperti apa. Jadi karena di kabupaten kami masih bingung, walaupun kami sudah lama tahu yang namanya SDI, portal SDI ini, tapi kami masih
bingung tahapan-tahapannya untuk integrasinya seperti apa. Jadi perlu penguatan kalau perlu ada surat edaran dari Bappenas berkaitan dengan integrasi portal satu data daerah dengan portal satu data pusat. Jadi itu saja Bu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin nanti saya kembali minta phone friend lagi dari Mbak Aziza. Khawatirnya ada informasi yang saya terlewat. Intinya adalah sebenarnya Ibu sudah berkoordinasi sebelumnya dengan tim kami di SDI beberapa tahun yang lalu. Namun sepertinya ada kebutuhan untuk semacam ada suratkah atau pemberitahuan gitu ya Bu ya, untuk menindaklanjuti misalnya kebutuhan terkait dengan SDI dan sebagainya. Nah, sebenarnya kami welcome Ibu, intinya nanti kalau misalnya setelah dari rapat ini kita bisa lebih detail sebenarnya, kesulitan yang dialami Ibu ya di SDI yang di Rokan Hilir atau Hulu tadi, mohon maaf kalau salah, spesifiknya seperti apa. Nah, memang kalau surat mungkin nanti kalau ada info dari Mbak Azizah, apakah nanti akan ada semacam edaran dan sebagainya nanti, bisa, dibantu ya Mbak Azizah ya mungkin? Gimana Mbak Azizah, bisa ada tambahan sedikit Mbak? Iya, baik Bu Dina, mohon izin. Jadi yang tadi terkait portal nanti mungkin akan kami berikan kontak dari PIC Aptek yang pertama itu, dan kedua mungkin memang membutuhkan surat dari kami khusus untuk kabupaten atau kota yang memang untuk justifikasi nanti mungkin bisa kami terbitkan karena beberapa daerah juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi butuh dari Bappenas untuk nyuruh nih Mbak gitu karena menjustifikasi nanti biasanya akan kami siapkan dan langsung kami tujukan kepada kepala Bapeda atau kepala Diskominfo-nya. Seperti itu, Bu. Ada lagi? Izin Bu. Iya. Izin Bapak, mungkin kalau boleh satu pertanyaan saja, karena saya sudah dipanggil di raker ini. Mohon maaf nanti mungkin bisa lebih lanjut, tapi saya terima satu lagi Pak, mungkin izin Tadi nggak apa-apa? dari Pak Rasid Siap, mau siap, bertanya, siap, Bu, dari Dumai. siap, siap. Dari Dumai, silakan Pak Rasid dari Dumai. Halo, Iya Bapak, halo, silakan. Pak. Silakan. Dari Dumai, Ibu. mana suara Pak Rasid dari Dumai? Halo, Dumai, Pak Rasid, silakan. Silakan, silakan. Enggak. Ya, enggak, dari apa, dari Dumai ada yang mau tanyakan satu. Halo, Assalamualaikum Pak Hayan. Kedengar Pak Hayan? Waalaikumsalam, saya terdengar Pak Rasid. Pak Rasid, Oke, siap. Bu. Izin Bu Rina bertanya kembali. Siap Kurang Pak Hayan. Kedengar Pak Hayan? Oke, oke. Siap. Ada pertanyaan yang kedua nih Bapak Ibu, mohon maaf. Ini untuk menghilangkan keraguan. Selaku kami di Bapeda berhubungan dengan satu data Indonesia atau SDI yang sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh Diskominfo. Yang saya ikuti Bapak Ibu ada beberapa ini untuk menghilangkan keraguan, apakah itu keraguan cuman ada di saya pribadi atau di Dumai atau mungkin di kota kabupaten. Kami mohon minta begini Bapak Ibu agar jelas urutan atau kerja atau tugas dari Bapeda, kalau nggak salah kedengar tadi sebagai koordinator Bapak Ibunya di SDI ya satu data Indonesia. Sepertinya saya rasakan itu masih abu-abu. Jadi Bapeda sendiri untuk membantu atau melaksanakan langkah jalan
Makanya saya lihat agak lambat pekerjaan itu terlaksana di Kota Dumai. Karena Bapak Ibu mohon maaf, di Bapeda itu urusan kerja itu perencanaan gitu loh, merencanakan beberapa kegiatan untuk Kota Dumainya. Jadi kadang-kadang itu tuh menurut saya itu tuh seperti ada berbenturan. Nah itu dia. Itu pemikiran saya karena saya baru masuk 2 tahunan di sini, saya lihat kenapa kok terkendala ya, kenapa kok tertatih-tatih di Dumai ya gitu loh. Kenapa kok di Skominfo kasihan juga tuh. Dan sepertinya nggak ada koordinatornya gitu loh. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mohon dimunculkan, berikan kami list urutan kerja job description-nya Bapeda itu selaku koordinator itu langkah kerjanya begini loh gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Jadi jelas. Jadi enggak gimana ya, yang enggak mencoba sendiri tapi udah ada dari kementerian, dari Bapak Ibu selaku narasumber apa yang harus langkah-langkah yang sebenarnya. Cuma itu aja Bapak Ibu untuk menghilangkan kebimbangan. Kalau itu kemampuan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid. Saya apresiasi Bapak, sepertinya Bapak memberikan atensi besar nih untuk perbaikan satu data. Begini Bapak, memang kalau terkait dengan koordinator, sebenarnya kalau kita bisa lihat di dalam Perpres 39 itu juga sudah di-stated Bapak peran koordinator seperti apa. Nanti mungkin kita bisa pelajari dan lihat kembali bersama Bapak fungsi dari koordinator di dalam penyelenggaraan satu data. Nah, satu mungkin kalau saya juga bagian dari perencanaan juga sebenarnya di Bappenas, karena Bappenas juga perencana secara nasional, mungkin kita harus memandang data itu part of dalam kita menyusun perencanaan yang baik. Sehingga tidak menjadi beban tersendiri, karena kalau perencanaan itu kan sebenarnya harus didasari pada data yang reliable, yang baik dan sebagainya. Dengan begitu sebenarnya program yang kita susun pastinya lebih baik. Jadi kalau saya memandangnya ini bukan hal yang terpisah dari perencanaan, ini ada part of dari bagaimana kita supaya nanti perencanaan kita itu ya bagus, ya akurat dan sebagainya. Jadi ya itu Pak. Jadi ya tapi memang mungkin Bapeda juga membutuhkan support dari Bapak Ibu di OPD dan sebagainya untuk mendukung pelaksanaannya sebagai koordinator. Karena saya yakin tugas Bapeda seperti halnya Bappenas ini pasti berkejaran nih dengan mungkin harus menyusun RKPD, kemudian RPJMD dan sebagainya. Tapi memang kalau di dalam Perpres 39 nanti mungkin bisa dilihat kembali bersama sebenarnya tugas fungsi koordinator seperti apa. Di situ sudah terstate secara jelas. Namun nanti sekiranya memang butuh guidance lagi dari kami seperti apa pembagian tugas antar wali data, kemudian koordinatornya di Bapeda dan sebagainya, tentu kami welcome untuk berkoordinasi nanti lebih lanjut supaya clear. Memang kita kan perlu clear ya di dalam pelaksanaan di daerah kan ya. Itu pun yang kami rasakan di sini. Seperti itu mungkin dari saya. Ada tambahan dari Mbak Aziza mungkin? Sudah cukup baik. Ini ada satu dari Ibu Badang, ya maaf kalau saya salah. Tapi izin saya mungkin sudah dipanggil mungkin dari Ibu satu ini. Saya persilakan Ibu, Bapak mohon maaf nih saya sudah dipanggil kedua kalinya sebenarnya untuk bergabung di Raker. Silakan Ibu. Silakan Bu Rina. Halo, terima kasih Bu Rina atas waktunya telah ada Ibu Badang Pak, saya persilakan dulu ini Pak dari Bapak Delit saya hanya ya, saya persilakan dulu Pak, kasihan beliau Pak. Ya, silakan Ibu. di Kabupaten Meranti ya. Ya, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ini Bu, saya masih mau terkait perencanaan datanya. Nah, di awal kan kita tahap pertama itu kan terkait perencanaan data. Nah, di situ kan dibilang merencanakan data-data prioritas yang ada di pusat dulu, nanti diselaraskan dengan yang di daerah. Nah, data-data yang mau, ibaratnya sekarang kita mau menyusun data tahun 2024, tapi kan template-template datanya berarti kan harus disusun sekarang, gitu ya Bu ya. Nah, data prioritas yang ada di pusat itu dapat kita lihat di mana Bu, gitu. Biar kita bisa mensinkronkan dengan data-data di daerahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
terkait portal data itu, Bu. Berarti nanti di daerah akan menyediakan satu aplikasi yang nanti akan di-share ke portal data pusat gitu ya, Bu ya. Berarti di daerah harus menyediakan satu aplikasi portal data yang bisa nanti dibagi pakaikan dengan pusat gitu berarti ya, Bu ya. Terus apakah nanti data-data yang udah dikumpulkan oleh daerah itu dilihatnya di portal data pusat atau di portal data daerah ini? Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Badang. Nanti saya minta juga tetap masukan dari Mbak Aziza. Yang pertama, Bu, memang untuk data prioritas sudah bisa kita lihat ya di portal data satu data ya Mbak Aziza ya. Jadi Ibu silahkan search di data Go.id kalau nggak salah ya. Kemarin saya juga bisa search soalnya. Di situ ada lengkap data prioritas. Silahkan Ibu bisa lihat di situ data-data prioritas yang sudah tersedia di dalam portal kami. Kemudian kalau tadi Ibu menanyakan apakah kita harus punya aplikasi, mungkin sabar dulu, jangan bikin dulu. Karena pada prinsipnya tadi kita mau efisiensi sistem nih Bu, begitu. Jadi lihat dulu yang sekarang justru yang existing mau kita integrasikan dalam artian ya kita interoperabilitaskan dan sebagainya Bu. Jadi bukan kita mendorong Bapak Ibu sekalian, ayo buat sistem, enggak begitu. Jadi kalau yang sudah punya sistem seperti tadi yang Pak Rasid sampaikan, kita bisa berbagi API istilahnya. Jadi tuker-tukeran data gitu. Karena antar sistem tuh bisa bicara, bisa kirim-kiriman data. Nah, kalau belum punya seperti apa? Nah, mungkin bisa dikirimkan ke kita ya Mbak Azizah ya. Begitu ya, data-datanya itu bentuknya database dan sebagainya. Nanti bisa mungkin ada teknisnya seperti apa. Tapi intinya bukan berarti kita mendorong, Bu. Karena justru kita mau mengefisienkan. Jangan sampai nanti kita punya banyak sistem dan sebagainya, itu yang mungkin dilihat. Dan kaitannya nanti bisa dilihat di mana. Kalau memang itu di daerah ada sistem ya nanti kedua-duanya bisa dilihat. Tapi di portal Indonesia di portal Satu Data Indonesia akan terlihat secara lengkap keseluruhannya. Nanti kalau memang sudah bisa saring berbagi ya bisa juga dilihat di portal daerah. Jadi bisa dilihat di keduanya nantinya kalau sistemnya itu memang akan dihubungkan melalui API dan sebagainya. Itu Bu kurang lebih dari saya. Ada tambahan Mbak Aziza atau cukup? Sudah cukup Ibu. Silakan Pak. Saya kembali ke sini, mohon izin saya sudah kasih, Bu. siap. Terima kasih Ibu dari Bapak Ibang, dari Ibu Ibang Menarati, dan terima kasih Bu Rina Arianti atas kehadirannya. Kita lanjut dengan Bu Aziza ya. Terima kasih atas kesempatan waktu untuk kami di Provinsi Riau. Semoga Ibu sukses ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kalau tadi saya terlambat. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti kita bisa berkoordinasi. Kami terbuka Pak di tim Satu Data Indonesia. Silahkan nanti bisa kontak-kontak Mbak Aziza maupun kami di tim Satu Data. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu. Ya, mari. Ada tambahan lagi dari yang hadir yang mau mempertanyakan? Secara teknis ini Bu Aziza tidak ada. Dari kabupaten kota, tunjuk tangan. Dari Zoom meeting, dari Pelalawan tuh ada nggak? Dari Bapeda Provinsi ada? Mandanya dari Kediri. Ya, Kediri. Ada di Ajar. Silakan Bu Ria. Pak Aziza, saya Ria, ingin bertanya terkait tadi. Oh ya, sebelumnya kemarin kami bulan November ini kami ke Sekretariat Satu Data di Jakarta. Kami ketemu Mas Fajar Bagian IT terkait kami rencananya kan Bintech ini mau integrasi portal ya Mbak ya. Terus kemarin juga ngobrol-ngobrol, jadi kalau di Provinsi Riau ini, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, umumnya sudah punya portal masing-masing, hanya beberapa saja dulu.
Nah, kalau misalnya untuk portal yang sudah ada ini, untuk berbagi pakai dokumen ini gimana prosesnya, Mbak? Apakah harus ada pertemuan di teks khusus atau tinggal bersurat saja atau bagaimana? Terus yang kedua pertanyaan saya untuk daerah yang belum ada portal itu kan harus bisa menggunakan teknologi dari SDI yang instalasi portal yang banyak. Instalasi portal itu yang saya pahami kemarin hasil ngobrol dengan SDI bisa instalasi portal SDI di kabupaten yang belum ada portal. Nah itu juga bagaimana prosedurnya untuk menginstal portal. Nah selain bersurat, terus apakah harus bisa menjelaskan gitu penarikan dari sebagai gimana? Halo Bu Aziza, silakan Bu Aziza. Ya, mungkin bisa Ulang. minta tolong Bapak Moderator untuk mengulang, ini sedikit kecil sekali suaranya. Suara mic tadi mana? Mic tadi mana? Mic. Jadi kalau tidak salah terkait dari instalasi portal ya, dari integrasi portal. Nah itu memang nanti integrasi portal nanti mungkin akan saya bagikan ya untuk PIC dari tim kami, aplikasi dan teknologi nanti agar bisa langsung integrasi. Kemudian bagaimana apabila tidak mempunyai portal, nanti dari kami juga bisa memfasilitasi sebenarnya Bu. Nanti tim aptek kami juga yang akan menginstalasikan, jadi beberapa daerah juga seperti itu. Nanti mungkin akan saya kirimkan kontak yang dari bagian aplikasi teknologi untuk mendorong ini ya, portal untuk integrasi ataupun instalasinya. Tadi mungkin kalau misalnya ada yang kurang ya, tadi karena kurang terdengar, Ibu mohon izin. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Apakah sudah terdengar jelas? Ini sudah jelas. Jadi begini Pak, di Provinsi Riau, di pemerintah provinsi dan di beberapa kabupaten kota sudah ada yang memiliki portal. Nah, kalau untuk daerah yang sudah memiliki portal ini, bagaimana proses integrasinya Pak untuk berbagi pakai API-nya tadi? Nah, Iya, untuk hal itu nanti bisa bersurat kepada kami, tapi mungkin lebih cepatnya ya Ibu, nanti akan saya beri kontak teman rekan saya dari aplikasi teknologi bagian integrasinya, nanti akan saya berikan kontaknya ya Bu ya, agar bisa langsung dieksekusi. Biasanya kalau nanti saya akan remind teman saya untuk Provinsi Riau dan kabupaten kotanya untuk langsung diintegrasikan, bisa langsung pas responnya ya Bu. Terus satu lagi Mbak, terkait tadi yang kode data tadi untuk data daerah, itu saya lihat tadi yang Yogyakarta itu ada kodenya DD 23XXX itu memang udah defaultnya kayak gitu standarnya bagaimana, atau daerah masing-masing bisa membuat kode sendiri atau bagaimana Mbak? Untuk yang kode data daerah tadi saya lihat di slide perencanaan data. Oh ya, itu ada kode daerahnya, itu nanti sesuai dengan yang tadi kode dari BPS ataupun Kemendagri kan sudah di bridging ya Bu atas kode wilayahnya, kemudian samping kodenya itu ada yang namanya data prioritas. Nah itu pengkodeannya itu nanti bisa dilihat di Kepmen data prioritas atau melalui portalnya itu sudah ada juga Bu. Ada di setiap tahun kami ketika penetapan data prioritas pasti ada Kepmennya nanti, dan akan ada sosialisasinya atau bisa diakses nanti di field data prioritas di portalnya, itu bisa diklik. Oh, ada di web di portal SDI nih Pak? Iya, ada. Bisa dilihat di situ. Kayaknya itu saja dulu Pak, terima kasih. Pada yang lain mungkin di Zoom mungkin ada yang mau bertanya tapi operator ya, kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Randa.
Bu Aziza, ini ada dari Ibu dari Dinas Kesehatan. Halo, Bu Aziza. Dengar? Jelas? Iya, jelas. Oke. Terima kasih Bu, saya Tari Bu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Begini Bu, model dari adanya SDI dengan sistem informasi secara digital, itu modal yang paling utama salah satunya adalah perangkat lunak, salah satunya jaringan. Nah, kami sangat sekali membutuhkan itu di puskesmas. Ada salah satu kabupaten yang peralatan towernya sudah terpasang, tapi jaringan tidak. Oke. Kebetulan di sini hadir Diskominfo Kabupaten Kota ya Pak. Yang hadir diundang di sini, kami mohon bantuannya, terutama dari Ibu, dari desa juga. Iya, karena kami di kesehatan itu program termasuk pembangunan program prioritas. Itu banyak sekali kami, terutama program yang masuk dalam pembangunan untuk Indonesia. Nah, kami inginkan adanya dibantu dari jaringan internet di pelayanan paling bawah. Karena data sumber datanya kami itu dari situ. Nah, kalau nggak ada jaringan internet, bagaimana dengan adanya SDI? Jadi selama ini Bu, selama ini yang kami alami itu kepala puskesmas dengan kebijakannya sendiri membeli kuota untuk keperluan kantor. Nah, jadi mohon mungkin di sini kami menghimbau teman-teman dari Diskominfo Kabupaten Kota juga dapat memberikan motivasi atau membantu dukungan untuk jaringan internet, apalagi peralatan yang sudah ada tetapi jaringannya nggak ada. Terima kasih Bu. Dibaca Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapannya Bu juga. Ini bocoran nih Bapak. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya koordinator sekretariat satu data itu asli Riau loh Pak Deputi itu Pak. Dan ini sekali saya bilang Pak Deputi ini Riau gimana jaringannya, pasti langsung sudah diplotkan anggarannya Pak. Jadi nanti akan kami sampaikan ke Pak Deputi dan mungkin akan kami sampaikan juga oleh ke Kominfo, karena kami juga setiap minggunya diskusi dengan Kominfo untuk tadi ya, untuk jaringan di Provinsi Riau. Berarti bisalah Ibu menjembatani Bu antara sekretariat Bappenas SDI dengan Bapeda Provinsi maupun Kabupaten Kota terkait dengan jaringan di daerah Bu yang lain semua. Insya Allah Pak, nanti saya bilang ke Pak Deputi. Yang ke daerah gitu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi kawan-kawan sekalian? Ada lagi peserta yang ada hari ini? Iya ada? Izin dari BPS ada titipan untuk meminta percepatan edaran terkait penerapan Pusat Data Indonesia di daerah. Nah, ini ada surat edarannya di Mbak. Halo Bu Aziza. Halo Ya, Bu Aziza. ya bagaimana? Nah, jadi ada titipan dari BPS Provinsi Riau terkait dengan penguatan dari SDI, terkait SDI. Oh iya. Terkait dengan penerapan surat lalu terkait dengan penerapan SDI di daerah, penguatan pengadaan SDI di daerah. Oh ya, seperti surat edaran mungkin ya Pak ya, dibutuhkan surat edaran mungkin dari Ya, regulasi ya. di daerah, pegangan kita di daerah. Oh ya, untuk regulasi. BPS, Bu. Oh iya. Jadi untuk regulasi SDI pun nanti dapat dibina juga oleh kami. Jadi kami ada tim hukum untuk kami sudah ada draftnya. Jadi mungkin tinggal nomenklaturnya diganti sesuai dengan Provinsi Riau. SK-nya juga seperti itu. Biasanya kita penguatan itu juga regulasinya dulu Pak, karena di SK itu juga sudah regulasi dan SK. Karena di SK itu langsung tertunjuk siapa koordinatornya, yaitu Bapeda, kemudian wali datanya siapa, Diskominfo, dan langsung juga harus ditunjuk pembina data daerahnya, BPS dan JGD, dan termasuk produsen datanya, jadi unit-unit OPD-nya pun sudah termention. Jadi itu kalau sudah ada SK-nya, pasti komitmennya akan lebih, dan apalagi ditandatangani oleh Kepala Gubernur, pastinya akan lebih kuat, Bapak.
Oke Bu, ada lagi? Oke Bu, kayaknya nggak ada lagi dari peserta tanya jawab. Sudah, kita tutup aja ya. Sudah, Bu Kapit. Bentar ya. Jadi biasanya uji konsekuensi ini dilakukan oleh PDID. Izin Pak Aziza, sambil menunggu di kepala bidang. Jadi Izin Pak Aziza dengar suara saya? Iya. Berarti Mbak untuk terkait integrasi portal itu apakah kabupaten kota sendiri-sendiri melakukan permohonan ke pusat atau kolektif bersama pemerintah provinsi? Karena kemarin waktu kami di Jakarta, kami ketemu dengan kabupaten Banyuasin di Sumsel. Kayaknya kayak berdiri sendiri gitu, sedangkan yang Sumatera Barat kemarin kayaknya bareng-bareng gitu. Mekanismenya seperti apa? Iya, iya Ibu, terima kasih. Jadi kalau kami menyarankan koordinasi oleh provinsi saja ya Ibu. Jadi provinsi nanti yang mengatur kabupaten kota untuk permohonan akun portal atau integrasi portalnya, kemudian diserahkan kepada Satu Data Indonesia yang di pusat. Jadi melalui provinsi saja ya Bu. Baiklah para peserta yang hadir pada hari ini, dan sampai sana kita untuk menutup acara ini. Dan kepada Ibu Aziza kami ucapkan terima kasih Bu dari Provinsi Riau. Lalu Bu dari Provinsi Riau atas menipu undangan kami untuk dapat memberikan wawasan atau pencerahan kepada kita terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Semoga ini udah tahun berapa nih, keempat ya Bu ya, 2019 ya kalau nggak salah ya. Ini semoga apa yang diamanatkan di Perpres Satu Data Indonesia yang diturunkan diturunkan ke dalam peraturan daerah kepala daerah masing-masing apakah provinsi maupun kabupaten kota, dan ini pun juga terkait dengan yang kita bahas pada hari ini terkait dengan portal dapat terwujud, dan rencana aksi yang dituangkan dalam Satu Data Indonesia dapat daerah terapkan di daerah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Aziza, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan kami di kabupaten kota, Platinas atau mewakili kepada atas kehadirannya melalui via Zoom. Dan kepada peserta yang pada hari ini, saya sendiri sebagai pembawa acara atau moderator pada hari ini, mohon maaf atas kesalahan dan tingkah laku saya terkait dengan pembawaan acara pada hari ini. Dan acara selanjutnya akan ditutup oleh Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang. Sebelumnya kepada kawan-kawan yang punya visum, nanti waktu keluar nanti silakan diambil di meja luar dan sekalian yang lain-lainnya. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan materinya pada hari ini. Kepada peserta yang berasal dari Kabupaten Kota, OPD Provinsi Riau, kepada panitia pelaksana kami mengucapkan terima kasih sehingga kegiatan ini dapat terlaksana berjalan lancar sebagaimana mestinya atau sesuai jadwal yang telah kita tetapkan. Apa-apa yang telah disampaikan tadi oleh narasumber semoga menjadi acuan atau pemikiran kita untuk dapat diterapkan di daerah masing-masing atau di kantor atau di OPD kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kegiatan Bintek Satu Data Provinsi Riau atau Satu Data Indonesia kami tutup. Alhamdulillah, alamin.
Terima kasih. Ini kita sampaikan juga di sini terakhir itu tindak lanjut acara ini terkait dengan portal akan ada nanti mungkin tahun depan ya. Nah tadi ini kan tahun depan. Oke, terima kasih narasumber atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bu. Ya, pada kawan silakan ada keluhan atau mau tetap di sini kami silakan juga. Pada perseknya langsung hadir di Pak Sekretaris Sekretariat. Terima kasih Pak. Terus